Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sedulur dan salam semua sahabat-sahabat di seluruh Nusantara. Kembali lagi ketemu dengan kami, saya Kak Heru dan di samping saya ada Babe. Wah, kita akan bincang-bincang kembali bersama Rohim Pati Channel. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, gini, kita langsung aja nih, kita ngobrol-ngobrol tentang DKI Jakarta nih ya. Oh, iya, Itu, iya. Be. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang DKI Jakarta nih, Be. Iya, iya. Berawal dari histori nih, Be, histori atau sejarah DKI Jakarta nih, Be. Ceritakan dulu, Be, sejarah DKI Jakarta nih, Be. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ketemu lagi dengan Babe di Rohim Pati Channel ya guys. Ini ada Kak Heru dan halo Bang Mus ya, yang ada di belakang kamera. Tentu kan para penggemar Rohim Pati Channel pada kangen nih, lama nggak mengudara nih kan. Apalagi lama nggak mengudara, tapi di beberapa media, kemudian di sosmed dan lain sebagainya, kok Babe nyagup wong desa nyagup Jakarta. Nah, ini kan lagi seru-serunya ini. Nah, sebenarnya gini sedulur-sedulur semua, sahabat-sahabatku semua yang ada di Nusantara. Jadi terkait dengan wong desa nyagup, ya insya Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang diberi amanah ya Babe serius untuk menata dan memperbaiki Jakarta. Karena ini dalam rangka nguri-nguri kabudayaan Nusantara. Nah, terkait dengan Kak Heru yang tanya tentang apa sih sejarah Jakarta, Be, kan gitu kan. Nah, historinya. Jadi ini Babe bercerita ya bahwa Jakarta itu punya 3 ikon yang tidak dilupakan oleh dunia. Nah, ini perlu tahu nih sahabat-sahabat semua, bahwa Jakarta itu dari dulu sebagai kota peradaban dunia. Nah, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Jakarta itu sebagai kota budaya dunia. Kemudian yang ketiga, Jakarta itu sebagai kota dagang dunia, kota dagang internasional. Nah, itu yang tidak bisa kita anggap bahwa itulah hasil karya leluhur yang perlu kita lestarikan, perlu kita angkat ke depan bahwa Jakarta sebagai kota peradaban dunia. Nah, jadi kenapa kok Babe ngomong Jakarta itu sebagai kota peradaban dunia? Ini ceritanya bagaimana, deh? Kan gitu kan, penasaran kan? Kok Jakarta bisa menjadi kota perdagangan dunia? Kira-kira kan penasaran juga kan? Nah, kemudian Jakarta sebagai kota budaya dunia. Nah, jadi sejarahnya begini. Zaman dulu itu kan Jakarta itu kan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang menjadi perebutan. Apalagi pada saat ada Portugis masuk ke Batavia, ada Inggris masuk, ada Belanda masuk, ada Jepang masuk. Nah, Jakarta ini kan pada saat itu orang-orang VOC pada zaman itu, nah itu istilah kata merekrut seluruh orang-orang se-Nusantara ini berbondong-bondong untuk dijadikan pekerja di Jakarta, di Batavia pada saat itu. Makanya Jakarta itu kalau kita lihat dari sisi masyarakatnya itu sangat heterogen, jadi sangat macam-macam lah, karena di situ beragam dari suku, budaya semua masuk, bahkan dari tingkatan dunia pun masuk ke situ semua. Nah, itu Jakarta. Nah, kemudian Jakarta mulai menjadi Jayakarta atau Jakarta itu pada saat zaman Sultan Fatahillah yang disuruh oleh Demak, Sultan Trenggono untuk menduduki Jakarta. Nah, jadi
pada saat itulah Sultan Fathahillah ini menyatakan sikap deklarasi bahwa mulai hari ini Batavia menjadi Jayakarta, yang artinya itu kota kota kemenangan, kota yang menang, yang sudah bisa membuat hengkang VOC yang dia dari Belanda itu keluar dari Batavia. Dan penjajah itu pergi gitu ya. Dan itu pergi. Jadi itu akhirnya Jakarta diresmikan sebagai kota yang betul-betul menjadi nama Jayakarta itu pada tanggal 22 Juni 1527. 1527. Jadi ini panjang ya, ini kita bicara kenapa kok Babe kok tahu-tahu bilang bahwa Jakarta sebagai kota peradaban dunia. Nah, gitu kan. Ini panjang. Karena di Jakarta atau di Jayakarta ini memang muaranya para ahli-ahli ekonomi, muaranya para orang pemikir-pemikir di tingkatan internasional itu di situ semua. Bahkan pada saat zamannya Bang Ali Sadikin, Jakarta itu menjadi ikonik kota teladan dunia, kota suri teladan dunia. Jadi dari beberapa negara itu berkunjung ke Jakarta untuk belajar ke Jakarta bagaimana sih cara menata kota yang baik, bagaimana cara membuat kota yang indah, kota yang bagus, kampung yang indah, kampung yang bagus. Nah, dari situlah bahwa Jakarta ini jangan dilihat dari sisi yang misalkan macet apa, jangan itu dulu, kita lihat sejarahnya dulu gitu. Baik. Kira-kira gitu guys. Jadi memang Jakarta memang dari dulu itu memang sudah menjadi daya tarik gitu. Iya. Baik dari peradabannya, budayanya, dan perdagangannya. Iya, makanya Babe bilang sekali lagi bahwa Jakarta harus kita kembalikan sebagai kota peradaban dunia. Jakarta harus kita kembalikan sebagai kota budaya dunia. Jakarta harus kita kembalikan sebagai kota perdagangan dunia, perdagangan internasional. Itu semua ada di Jakarta. Itu. Jadi ini dalam rangka nguring-nguring budaya, bahwa kita berterima kasih dengan para pendahulu-pendahulu Jakarta, termasuk Panembahan Senopati, Sultan Agung Mataram yang telah berjibaku untuk melawan penjajahan di ibu kota. Kira-kira gitu. Ini tapi gini Be, jadi di medsos ini rame nih Be, ada hashtag Wong Deso Nyaguk, iya. Bisa diceritakan atau mungkin sedikit aja gitu Be, nggak usah terlalu lah. Biar gini ya. Jadi begini, saya sadar ya, Babe ini sadar bahwa Babe adalah terlahir dari Wong Deso, Wong Deso itu kan. Nah, ketika Babe itu nyaguk Jakarta itu dalam rangka perintah leluhur untuk sekaligus menyampaikan bahwa Jakarta sekali lagi sebagai kota peradaban dunia, Jakarta sebagai kota budaya dunia, Jakarta sebagai kota dagang dunia internasional harus back to nature, ramah lingkungan gitu. Kita kembalikan. Andai kata misalkan Jakarta Babe nggak jadi, nggak masalah. Yang penting Babe ini back to nature, mengingatkan bahwa Jakarta itu dulu adalah kota peradaban dunia dan sekarang juga harus menjadi kota peradaban dunia, harus menjadi percontohan dunia. Dari sisi keindahannya, dari sisi kesehatannya, dari sisi pendidikannya, ya kan? Kemudian dari sisi perdagangan internasionalnya dan dari sisi kota budayanya. Kira-kira gitu. Makanya Babe ya istilah wong Jawa itu memberanikan diri. Ya karena memang Babe wong desa ya kita wong desa nyaguk Jakarta kan gitu. Nah, Babe juga dalam hal ini juga istilah kata sadar bahwa yang mau jadi pemimpin di Jakarta, yang mau memimpin di Jakarta ini orang-orang hebat semua. Para konglomerat yang ada seantero jagat raya di Nusantara ini pastilah kepengen jadi pemimpin di Jakarta, ya kan? Para teman-teman politisi, mungkin akademisi dan lain sebagainya, ya pastilah kepengen mimpin Jakarta, gitu kan? Merasakan duduk jadi mimpin Jakarta itu kayak apa sih kira-kira kan gitu. Nah, itu juga tidak menyurutkan Babe dalam rangka, wah Babe ini kan terlahir dari kota Pati, pucuk Gunung Kendeng, wong desa lah. Tapi
tapi tidak masalah itulah. Ini kan sama-sama kita ini kan. Apalagi dari latar belakang bahwa Jakarta itu memang dulunya dari semua etnis semuanya masuk. Nah, termasuk orang desa ini juga masuk di Jakarta. Ya. Nah, makanya wes ini dalam rangka istilah kata mikul dhuwur mendem jeruk. Jadi kita dalam rangka itu mikul dhuwur mendem jeruk, nguri-nguri kabudayaan Nusantara. Ya tuh, andai kata toh misalkan Babe itu tidak jadi, ya nggak masalah. Yang penting ikonik sebagai Jakarta sebagai kota peradaban dunia, Jakarta sebagai rumah budaya dunia, Jakarta sebagai kota dagang dunia, Jakarta yang bersih dan ramah lingkungan, itu dilanjutkan lagi. Bagaimana tata kotanya itu supaya itu, karena untuk menjadi pemimpin Jakarta itu bukan tujuan, yang penting targetnya adalah Jakarta sebagai kota peradaban dunia itu siapapun pemimpinnya lanjutkan itu kira-kira gitu. Baik. Ini seperti menyampaikan amanah leluhur, iya. Gitu. Wah, Kira-kira gitu. Mantap nih, Be. Apa perlu kita undang kali Be? Beberapa pertanyaan kali Be? Ya mungkin Bang Mus biasanya kan punya kritik sosial biasanya. Iya, ini wong biasa kok brandingnya ngaku ini modalnya apa kan kira-kira? Kritik-kritiknya sedikit menggelitik biasanya. Iya, biasanya kan gitu. Wah, kita undang aja deh kalau gitu. Bang Mus, halo Bang Mus. Ya, halo. Bang Mus kan Bang Mus. Ya, assalamualaikum Be. Ya. Waalaikumsalam. Ini lagi rame nih Be. Iya. Kita udah mendarat bahwa ada hashtag Wong Deso Nyagup ya Be. Iya. Nah ini pertanyaannya Be. Dari beberapa masyarakat ini ada yang bertanya bagaimana cara menangani dari pengangguran. Kan ini lagi musim banyak pengangguran nih Be. Oh iya. Gimana cara pandangannya Be? Nah, jadi ini memang kalau Bang Mus yang tanya ini susah ya kan. Sedikit rumit tapi memang harus dijawab gitu. Jawabannya simpel guys. Jawabannya simpel saudara-saudaraku semua yang ada di Jakarta dan Nusantara. Jawabannya kita kembalikan Jakarta menjadi kota perdagangan internasional dan kota perdagangan dunia. Karena disitulah nanti akan para investor masuk dan akan menyedot para pengangguran itu menjadi tidak nganggur, kira-kira gitu. Simple, ya kan? Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian supaya Jakarta itu tidak berlarut, misalkan banyak yang nganggur segala macam, supaya tertampung, anak-anak yang terlahir dari Jakarta itu dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, yang biayai adalah Jakarta. Jadi Pemda Jakarta. Nah, setelah dia lulus, ya sudah kita sebagai aset Jakarta dipekerjakan di situ, dikerjakan. Nah, nanti ada badan usaha milik daerah, ada swasta dan sebagainya berkolaborasi. Karena untuk mengatasi Jakarta itu memang tidak gampang. Urusan pengangguran, kemacetan ini tidak gampang. Harus menampil sabar. Jadi sabar. Jadi kalau mau memimpin Jakarta harus siapkan itu. Pertama sabar. Yang kedua ikhlas berjuang mengabdi tanpa batas. Itu ya ikonnya. Siapapun pemimpinnya nanti, syukur-syukur Babe. Baik. Kira-kira begitulah. Kalau Babe yang terpilih ya insya Allah lah, bismillah lah ya. Karena Babe sudah mendapat petunjuk dari para leluhur terdahulu. Ini loh caranya memimpin Jakarta, ya nanti kita sampaikan caranya. Dan kita harus berterima kasih dengan para pendahulu kita yang pernah menjadi pemimpin Jakarta. Karena itu senior-senior kita. Jadi budaya kita itu jangan budaya yang suka jelek-jelekin para pemimpin, suka memfitnah apa segala macam. Itu tidak boleh. Jadi budaya kita itu harus budaya handar beni, hang rungkepi dan mula caliro hang rosowani. Duduk bareng ketika ada permasalahan, jangan saling tidak kabar. Nah itu tidak boleh. Nah makanya dari Jakarta inilah kita mulai. Jakarta sebagai kota peradaban dunia, Jakarta sebagai kota budaya dunia, Jakarta sebagai kota perdagangan dunia, kota perdagangan internasional akan menyerap seluruh permasalahan dan problematika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang jelas tetap NKRI merah putih jaya. Jadi saking semangatnya Babe ini. Jadi memang mengatasinya akarnya yaitu tadi ya pendidikan itu ya. Iya, pendidikan. Diurai dulu. Semua diurai. Dari hulu sampai hilirisasinya diurai lagi. Tapi tidak terus kita mengkat
program terdahulu jangan, kita tetap melanjutkan. Nanti kita pembenahan lagi. Ya begitu Bang Mus. Jadi Ya, itu ya. tadi jawaban dari Babe. Nah, cukup satu dulu, nanti berikutnya lagi ya kan. Ya, ditahan dulu Bang Mus. Ditahan dulu, jangan ditumpahkan semua ya. Betul. Masih ada episode Berikutnya. Jadi terima kasih Bang Mus juga. Saya pikir tadi kritik nih, ternyata pertanyaan. Pertanyaan, dan pertanyaannya susah banget itu. Iya. Ya terima kasih Bang Mus juga Babe. Tapi ya sebelum usai ini boleh lah sampaikan beberapa pesan apa gitu kepada Iya. masyarakat seluruh Indonesia khususnya Jakarta boleh. Pada intinya kita mau jadi kepala desa, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, bahkan presiden sekalipun, itu konsepnya dua, harus sabar. Dan yang kedua, ikhlas berjuang mengabdi tanpa batas. Dan jadikanlah wong cilik itu sebagai bapak kita, sebagai ibu kita, sebagai orang tua kita. Sehingga ketika kita menghadapi wong cilik, yaitu orang tua kita yang harus kita hargai. Nah itulah kira-kira pesan-pesan dari wong desa Nyagup kira-kira. Itu tadi obrolan kita singkat dengan Babe terkait dengan hashtag Wong Deso Nyagup. Udah terjawab kan? Tapi tunggu, nanti masih banyak lagi cerita-cerita berikutnya tentang Wong Deso Nyagup. Iya. Be? Oke. Sekian dulu ya Be ya. Iya. Wah, jadi sampai ketemu lagi. Jangan lupa tetap pantengin Rohim Pati Channel. Ya, bersama Kak Heru dan bersama Babe. Dan sama Bang Mus. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.